Rekor Nahumatop di Portibion 260 sabda kilometer per jam. Di Tolopi, mesin fisik nama Jonoi 10.000 RPM. 10 tim, 10 sia, pembalap naik Marsaya, sia 20 sia negara dari Portibion. Now it's time for us. Oma Parcolo, sali di Tau Vulkanik, Nau Balga di Portibion. Batu Duon, Hajagon, ni F1 Powerboat. Tau Toba, Indonesia. That is not a good start from Eric Stark as Stroll might not actually pull away from the pole sitter. Look at that! Peter Marin flies past Anderson and immediately coming up on the drivers behind him. Mangaradema 24 saat 26 Februari 2020. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya sedang meliput di venue F1 Powerboat Balige. Kebetulan saya ketemu ini dengan Lai Rinaldi Hutajulu. Ini tokoh masyarakat juga nih, sekalian pemerhati juga di sekitar Toba lah, tetapi di Sumatera Utara juga. Tetapi kita bicara nih tentang khusus F1 H2. Oke, ini di kampung kita nih, Lai Rinaldi. Nah, apa tanggapan dulu nih secara umum diadakan di Balige nih? Apa tanggapan sebagai warga dulu? Sebagai warga Toba. Saya pribadi selaku warga Toba, Ya. cukup dan sangat bangga lah. Kenapa saya begitu sangat bangganya? Ya. Ini eventnya event internasional. Ya. Dan satu di agenda 2023 perdananya dilokasikan di Danau Toba yang merupakan kampung halaman kita. Nah, dari mulai isu akan diadakan kegiatan di sini sampai hari ini persiapannya saya sangat bangga. Terlepas dari banyak hal-hal isu ini segala macam itu wajar. Namun akhirnya semua lambat laun masyarakat terselesaikan ya. Itu tidak lepas dari kerjasama antara pihak pusat, provinsi dan daerah, termasuk juga stakeholder dan berbagai masyarakat yang ada di sekitar sini. Dan sampai hari ini kita lihat kita cukup puas lah ya, karena masih ada beberapa waktu hari lagi. Namun hampir clear kalau saya bilang ini hanya tinggal pembersihan dan perapian saja. Tinggal finishing ya? Iya, kalau dari hitungan saya udah 90 up lah ini ya. Nah, saya cukup bangga dan saya juga berharap sampai hari hanya nanti keterlaksanaannya juga saya mengharapkan masyarakat, khususnya kita sebagai masyarakat Toba yang merupakan tuan rumah, Iya. ya salah satu harapannya adalah turutlah kita mendukung, berpartisipasi dalam berbagai hal. Contoh sikap dan perilaku pelayanan ditingkatkanlah, karena jadilah kita tuan rumah yang baik. Kenapa? Ini menjaga harga diri kita selaku masyarakat Toba, selaku masyarakat Sumatera Utara, dan selaku masyarakat Indonesia. Nah, karena ini adalah kepercayaan yang cukup tinggi yang diberikan bukan organizer dari hal ini, F1 H2O ya, dengan skala internasional kita dipercayakan. Mudah-mudahan lah ini berhasil. Mari kita dukung kegiatan ini sampai nanti semua yang berkunjung sini, baik peserta atau penonton, itu senyum pulang. Artinya puas ya? Puas, maka kita berilah rasa nyaman kepada mereka dan rasa nyaman. Oke, secara ekonomi yang Rinaldi lihat ini, gimana dampaknya terhadap masyarakat Toba, terutama Balige? Saya hanya menanggapi dari sudut masyarakatnya aja lah ya. Dengan adanya kegiatan ini, ya kita selaku masyarakat Toba, apalagi yang berdampak langsung, seharusnya lebih kreatif lah untuk mendapatkan nilai ekonomi dari
adanya kegiatan Kegiatan itu ini. ini contoh misalnya masyarakat yang di pinggir pantai bisa membuat usaha-usaha misalkan rumah makan atau tempat santai minum segala macam, sekalian memperkenalkan ini loh karakter masyarakat, ini loh yang bisa kami berikan. Ya pasti ada nilai plus minusnya juga kan, karena kita juga sedang mengarah ke arah go internasionalnya, maka berikanlah pelayanan yang baik. Ya harga juga yang wajar. Kalau saya karena lebih cenderung pemerhati lingkungan, Ya. tolonglah yang namanya Kebersihan. kebersihan itu paling utama. Keramahan itu Karena modal. itu nanti lah. wajah Iya. Toba ya. Jadi kalau ditangkap bisa orang. gini loh, Nah, kita kuras uang pengunjung itu. iya. Tapi walau habis uangnya, mereka pulang senyum. Iya. Jadi Bagaimana puas caranya? Ya pelayanan kita harus memuaskan kepada mereka, keramahannya, kebersihannya segala macam. Iya. Itu kita berikan. Uang mereka habis tapi senyum pulang. Jadi ada feedbacknya di kemudian hari. Kesan baik itu akan mereka ceritakan di luar sana. Iya. Itu strategi yang cukup sederhana dan Saya rasa cek juga hotel sama homestay ini udah penuh ini. udah penuh untuk semua. tanggal. Bahkan satu malam ini saja saya ada mendapat tiga pesanan, minta tolong carikan homestay segala macam dari teman-teman dari Labuhan Batu, dari Polres Labuhan Batu juga ada kawan-kawan di sana carikan. Ya saya bilang aja yang ada paling nanti saya usahakan rumah warga. Iya. Karena ya homestay udah jauh-jauh hari. Homestay udah Iya. jauh-jauh hari ya. Iya, Bahkan itulah. ini apa namanya seminggu sebelumnya pun katanya sudah Iya. penuh juga ya. Tadi sejam yang lalu Oke. masih ada yang pesan kamar. Ini kan kebanyakan saya lihat ini apa peran pusat. Seperti apa yang Le Rinaldi lihat peran daripada Pemkab kita? Peran Pemkab kita juga mungkin sudah berusaha lah dengan baik. Ya. Walau pendapat saya pribadi itu masih kurang greget. Masih kurang ya. Ya masih kurang greget. Harusnya momen ini sebenarnya dipakai mereka panggung untuk mereka ya. Kita tuan rumah loh. Iya makanya kan. Jangan sampai kita kehilangan momen selaku Iya. tuan rumah. Iya. Salah satu pernah saya sampaikan ini Ya. dengan pejabat Pemkab. Seharusnya kita dari minggu-minggu lalu sudah memasang umbul-umbul. Iya. Minimal mulai misalkan dari Kecamatan Lagubuti sana sampai ke Balige, kasih umbul-umbul. Libatkan pemerintah kecamatan secara langsung membuat umbul-umbul, desa-desa. Ayo semua kita bergerak gitu. Jadi partisipasi semua Partisipasi itu. masyarakat harus digerakkan. Iya, jadi sebaik kita masuk dari Lagubuti menuju Balige, Nah, banyak umbul-umbul, ada apa? Iya. Jadi bukan hanya baliho-baliho yang tempat tertentu aja, memeriahkan dengan umbul-umbul segala macamnya. Termasuk juga saya lihat ada kelemahan, seakan ini kan isunya sudah lama. ya udah. Nah, kita selaku tuan rumah maunya bergerak Iya. cepat, dan bahkan kita adalah pemain utamanya. Jadi kalaupun ini adalah momen dan event yang dibawa dari pusat, ini kan sebenarnya kebanggaan gitu loh ditempatkan di sini. Nah, apa kesiapan kita? Kesiapan kita selaku tuan rumah maksimal dong. Kan itu maksimal dalam berbagai apa, contoh dari mungkin hari-hari yang lalu sebenarnya kita udah menata ini segala macam, ini segala kemampuan kita memanfaatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, libatkan. Jadi sewaktu ini datang fisik ini, ya mereka hanya fokus kepada ini, hal-hal yang kecil-kecil sudah kita rapiin dulu dari awal. Ya paling di awal di akhirnya masa kalau kita duluan bekerja itu paling finishing aja gitu. Jadi nggak seperti sekarang. Oke lah, mudah-mudahan dia udah hampir clear, masyarakat pinggiran pantai mau melakukan pembersihan. Seharusnya kan dari awal-awal harus siapin. Udah disiapin. Karena isu ini udah berapa bulan yang lalu. Ini kan sebenarnya apa namanya harus betul-betul kita manfaatkan karena ini 5 tahun ini ternyata kontrak. Iya. Jadi setiap tahun nanti akan ada event seperti ini di Toba. Ini saya pikir bisa menggerakkan ekonomi orang Toba lah. Jelas, ini kesempatan emas, dan kesempatan emas ini yang harus pintar-pintar kita menggunakan. Dan disinilah dibutuhkan kreativitasnya pemerintah. Oke. Didukung oleh masyarakatnya sendiri. Contoh, nggak mungkin ini kita hanya nunggu ke tahun depan event lagi. Nggak mungkin. Harus ada yang berlanjut terus. Iya, karena ini butuh perawatan, butuh biaya loh. biaya. Apa mau kita bebankan ke APBN lagi? Nggak mungkin. Nah, kenapa pemerintah juga ini Indonesia ini banyak provinsi, kabupaten Yang harus diurus. yang harus diurus gitu loh. Nah, mari kita bekerja, berkreatif.
untuk membuat event-event apa yang kita buat di sini. Makanya dibutuhkan sebenarnya pimpinan, misalkan di pariwisatanya. Ya, jangan tradisional lah cara berpikir. Harus kreatif ya. Harus kreatif gitu loh. Libatkan pihak-pihak yang istilahnya berkecimpung di dunia wisata, dunia hiburan, ya mungkin dunia olahraga air, di antara biar rame gitu loh. Iya. Pak Rinaldi, ini kan saya lihat Presiden akan datang ini, sudah Iya, konfirmasi betul. Sekitar tanggal 24-26. Iya, betul. Para menteri pasti juga akan banyak datang, Iya. anggota DPR, tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha. Ini kan sebenarnya bawa uang mereka ke sini. Betul, dan bukan uang sedikit loh. Bukan uang sedikit. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat Toba itu bisa mengambil peluang ini biar contohnya ini betul-betul jangan hanya sekali setahun gitu loh. Nah, apa saran dari Layar Saran saya gini lah, pariwisata sebenarnya sederhana. Ya, Karena saya lama lah berkecimpung di pariwisata. Aman dan nyaman. aman Dan nyaman. dan nyaman. Iya. Bagaimana mereka bisa pulang seperti yang saya bilang di awal Iya. tadi. Mereka bawa uang banyak. Bagaimana kita mengambil uang yang banyak ini, Iya. tapi yang punya uang senyum. Nah, butuh kreativitas. Ciptakan sesuatu yang kreatif yang mungkin tidak ada daerah lain. Contoh, ini kan eventnya siang. Iya. Malam mau kemana mereka? Tidur. Iya, nggak mungkin. Nah, itu apa yang ada di otak kita? Ini zaman Google. Iya. Kafe apa segala macam harus. Saran hidup saya, ya. Nah, kalaupun ada kafe-kafe, jangan setel lagu barat, jangan. buat uning-uningan. Iya. Kerjasama dengan istilah sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar harus dihidupkan. Iya. Iya. Nah. Saya setuju itu. Ini kan keunikan yang tidak mereka dapat. Jadi Justru itu yang mereka cari. ada identitas. Nah, seharusnya Dinas Pariwisata mendorong ini dan berbagai tokoh masyarakat yang beraktif budaya. Iya. Banyak sebenarnya sanggar-sanggar yang saya tahu. Tapi sampai sekarang nggak ada betul-betul digandeng mereka pasif ya. ini. Jangan karena ada event seperti ini jadi kayak hanya dadakan-dadakan saja gitu loh. Kan harus dibina. Jadi mereka mainnya juga profesional. Nah, karena apa? Sanggar-sanggar ini ya mencoba menggantungkan hidupnya di sini. Tapi kalau toh nggak ada feedbacknya ke mereka, ini kan akhirnya akan hilang sendiri pelan-pelan. Tapi kalau sepertinya ada event seperti ini, cobalah. Mungkin inilah jalannya awal kita untuk berkembang, mengembangkan namanya pengrajin, mengembangkan UKM kerajinan souvenir segala macam termasuk kreativitas, manortor lah, bartumba lah. Ayo, termasuk kuning. Bali maju karena adat dan budayanya. Iya. Jadi Batak juga dan Toba juga harus seperti itu yang dikembangkan. Iya. Karena memang itu yang dicari orang. Kalau hanya soal Betul. keindahan di mana-mana Di bisa. mana-mana indah. bisa gitu. Ya, alam udah menyediakan. Alam udah menyediakan. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Itulah baiknya Tuhan itu. Kita diberi berkah Danau Toba dengan segala keindahan dan berbagai istilahnya legenda yang udah ada cerita turun temurun. Tapi ini hanya sekedar legenda aja kalau kita nggak pintar mengelolanya. Iya. Jangan biasa saja. Iya. Butuh yang luar biasa. Butuh yang Kalau luar biasa. kalau wisata pantai, bisa saya bilang nomor 101 ini kali di Iya, Indonesia. Di Indonesia. Tapi bagaimana alasan kita supaya masyarakat yang di Jakarta, yang di Kalimantan maunya ke Danau Toba? Datang ke sini ya. Nah, karena apa? Ya mereka akan datang kalau ada spesial yang nggak ada di daerah lain. Ada nilai yang lain. Iya. Yang Ini nggak ada di Bali loh. iya. Ini nggak ada di Sabang. Ini nggak ada di Raja Ampar. Yang ada hanya dari Toba. Nah, mau tak mau mereka datang ke sini. Nah, bagaimana supaya mereka kita kuras uangnya? Oke. Hari ini, sorenya, besok ada lagi ini loh. Akhirnya hotel juga akan terisi dong. Kalau datang pagi pulang sore, jangan-jangan bawa makanan sendiri dari rumah yang dimasak, Iya. kan itu ya sama aja ngapain? Hotel juga nggak terisi. Lewat doang ya. Iya, kan gitu. Ini saya pikir pasti Layar Rinaldi bisa kasih masukan lah ini. Satu ke Pemkab, satu ke masyarakat. Iya. Biar sukses acara F1 H2O ini. Intinya sama aja ke pihak pemerintah Toba, begitu juga masyarakat Toba lagi yang berdampak langsung. Ya. Satu pesan saya itu kreativitas untuk menciptakan peluang dan mengambil peluang. Kreativitas ya. Iya. Jadi sama dua-dua ya, Iya. baik pemerintah maupun masyarakat Iya. ya. Oke. Maaf saya kritik pemerintah Toba, kurang greget. Kurang greget. Menurut saya sama.
Jadi kurang panggung itu nggak mereka mainkan padahal ini event besar. Iya. Ada beberapa item yang saya lihat sebenarnya harus Iya. dan nggak bisa ditawar-tawar. Dokumentasi nanti pihak Pemkab juga mengambil dokumentasi kegiatan itu harus luar biasa. Karena kita tuan rumah. Dan ini dokumentasi ini nanti bawa video, drone segala macam. Ini yang kita pakai untuk mempromosikan ini berikut di bawah di sini pernah ada F1 H2O. Hari ini saya WA Bupati kita. Saya WA tapi belum dibaca. Saya bilang, Pak Bupati, ini sayang banget ini event F1 H2O harusnya ini panggung Pak Bupati, tetapi Bapak biarkan orang lain yang mengambil. Orang-orang yang datang di sini dengan membawa media banyak sekali, tetapi Pak Bupati saya yakin putra-putri Kenapa? Toba ini punya potensi untuk itu. Itu yang saya Tapi bilang. maaf. Jadi kenapa nggak gandeng ya kan? Entah media, entah influencer yang 1000-2000 aja followernya, harusnya itu bisa jadi besar kalau dia mau Contoh sampai sekarang kita karena masih agak terlibat di media lah ya. Apakah sampai sekarang sudah ada pihak pemerintah Kabupaten Toba memanggil media? Gak ada. Jadi pernah sekali hanya rapat di awal tahun kan, yang di kantor bupati. Tapi di sini belum pernah dibawa media kecuali hanya menggandeng kalau datang menteri, datang dari gubernur, datang dari mana seremoni doang. Tapi dia nggak pernah datang bicara di sini khusus ke media tuh. Biar terkonsep Itu kesalahan dia menurut saya. Saya lihat pemerintah Toba ini gamang. Akhirnya bingung mau langkah ke kiri ke kanan ke depan terbiasa dia. Nah itu padahal ini jauh-jauh hari. Iya. Jangan karena pihak panitia ini repot ikut-ikutan repot. Iya, itu yang saya maksud. Jangan ikutin irama mereka. Harusnya dia bawa panggung sendiri, manfaatkan event ini untuk kebesaran nama Toba. Kalau hanya contohnya dari pusat datang kan belum tentu Danau Toba aja yang dibawa. Betul. Nama Indonesia, nama apa. Tapi dia sebagai Pemkab Toba harusnya dia bawa nama Toba, kan gitu ya. Pemerintah pusat apalagi seorang Luhut. Iya. Ini kan nggak gampang memperjuangkan supaya tempat kasih. Nggak gampang. Nah kita di Kabupaten Toba ini pemerintah Iya. menerima aja kok susah. Gitu loh. Apalagi mengambil manfaat yang lebih besar dari situ ya. Apa harus disuapin juga? Oke, Rinaldi, nanti kita ngomong-ngomong lah sebelum sebelum tanggal 24 24-26 Februari. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengar apa kita ini. Di sini kita kumpul dengan media-media Toba. Oke, terima kasih. Sukses. Sukses kegiatannya juga. Sukses kegiatannya. Oke. Dari Pelabuhan Balige, dari Mulia Raja, dari lapangan Sisingamangaraja, dari depan venue F1 H2O. Saya Thomson Siagian, layar Rinaldi Hutajulu, mengundang kepada para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, datanglah ke Balige tanggal 24 sampai 26 Februari. Yakinlah bahwa Toba akan bisa berubah dan bisa maju. Oke, tetap semangat, Horas.